Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai paragraf. Sebelumnya, kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syawaliyah Desi Triwahyuni Sari Hapsi, NIM 2003311000002. Nama saya Freddy Angga Pradana dari NIM 2003311000001 dari kelas A Teknologi Industri Pertanian. Saya Dila Dunia Pramunita dengan NIM 2003311000012 kelas Teknologi Industri Pertanian A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu kumpulan atau kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat, akan tetapi kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu rangkaiannya membentuk suatu kumpulan kalimat, dan dapat disebut dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Selanjutnya yaitu unsur pembentuk paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas yang lain. Yang ketiga yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung merupakan suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Transisi dalam paragraf adalah susunan kata yang menjadi penghubung antar kalimat agar terdengar padu. Transisi atau yang bisa juga disebut sebagai konjungsi terdiri atas dua jenis, yaitu transisi intrakalimat dan transisi antar kalimat. Transisi intrakalimat adalah transisi yang berada dalam satu kalimat. Fungsinya untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Misal kata tetapi. Dalam kalimat aku sudah lelah berjalan, tetapi aku masih belum menemukan ibuku. Sedangkan transisi antar kalimat yaitu transisi yang menghubungkan antara dua kalimat. Misalnya adalah frasa. Oleh sebab itu, di samping itu, meskipun demikian. Penegasan dalam paragraf adalah unsur yang tidak harus selalu ada dalam sebuah paragraf. Penegasan adalah kalimat yang mengulang gagasan utama. Fungsinya untuk mengingatkan kembali tentang gagasan utama kepada para pembaca. Penegasan juga bisa mengurangi rasa bosan pembaca bila paragrafnya terlalu panjang atau rumit. Itulah penjelasan dari kelompok 8. Untuk sesi tanya jawab, silahkan di Google Classroom ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.